Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah ya, video pembelajaran mata kuliah pengantar basis data ini bisa terselesaikan, dengan harapan nantinya video pembelajaran ya di setiap pertemuannya nanti bisa memberikan penjelasan ya secara garis besar materi yang nantinya akan Anda dapatkan ya untuk satu semester ini nantinya. Izinkan saya ya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi ISB Atma Luhur, dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah memilih ISB Atma Luhur untuk menyelesaikan studi S1 Anda, dan saya doakan ya Anda semua nantinya bisa menyelesaikan studi Anda tepat pada waktunya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan atau perkenalan materi yang nantinya kalian dapatkan untuk satu semester ini, izinkan saya sebelum memperkenalkan materi apa saja yang nantinya akan Anda dapatkan dalam satu semester ini gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi sangat penting ya mengetahui nama gitu ya, nama biar nanti pada saat manggil kalau manggilnya misalkan hey itu nggak enak, tapi kalau misalkan tahu namanya kita panggil nama itu akan lebih baik secara etikanya gitu ya, memanggil nama. Baik, perkenalkan, nama saya Anisah ya, nama yang pendek ya, cukup pendek, insya Allah mudah untuk diingat. Dan insya Allah nantinya akan menemani Anda gitu ya, akan membersamai Anda untuk satu semester ini ya, yang mana nantinya ada 16 kali pertemuan ya. Biasanya di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester, dan nantinya di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Berarti nanti pertemuannya itu untuk materi nanti akan ada 14 kali pertemuan ya, insya Allah nantinya mudah-mudahan kita dilancarkan ya proses pembelajaran kita untuk satu semester ini. Baik ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan ya atau menyampaikan materi apa saja sih yang nantinya akan Anda dapatkan khusus untuk mata kuliah pengantar basis data ini ya. Karena apa? Karena mata kuliah ini memang salah satu mata kuliah wajib ya, wajib yang harus diambil oleh mahasiswa khususnya semester 1. Ini adalah deskripsi singkat ya mata kuliah pengantar basis data, di mana nantinya ya mata kuliah ini akan membahas ya mengenai konsep dasar dari basis data itu sendiri ya. Kemudian nanti juga akan dibahas mengenai arsitektur dari basis datanya. Kemudian akan dibahas juga nantinya mengenai model datanya ya, model data, bagaimana memodelkan suatu data, baik nantinya memodelkan data berdasarkan objek maupun berdasarkan record. Selain itu ya nantinya ya mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana penerapan basis data ya dengan menggunakan model data tadi, yang salah satu model data yang nantinya akan kita gunakan gitu ya adalah model data entity relationship. Nantinya kita akan menggambarkan ya bagaimana atau memodelkan data ini dengan menggunakan diagram IR
R-nya itu E-nya adalah entity, R-nya adalah relationship ya, sesuai dengan nama modelnya. Kemudian dari proses memodelkan data dengan menggunakan IRD ini nantinya akan ditransformasikan ya ke diagram BR, ke basis data fisik gitu ya. Nantinya akan terbentuklah tabel-tabel ya yang akan nantinya diimplementasikan ya, tabel-tabel yang ada tadi yang sudah terbentuk ya akan diimplementasikan ke dalam DBMS yang dipilih. Nanti kita akan juga bahas apa sih DBMS itu gitu ya. Kemudian memberikan pengetahuan tentang bahasa basis data ya. Selain kita sebagai manusia gitu ya punya bahasa gitu untuk bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ya basis data juga punya bahasa gitu ya. Dimana nantinya bahasa basis data ini bisa memberikan kemampuan bahasa basis data ini nantinya kita akan coba praktekkan gitu ya perintah-perintah DDL dan DML-nya ya, sehingga nantinya memberikan pengetahuan tentang bahasa basis data dan memberikan kemampuan untuk bisa mempraktekkan ya perintah-perintah yang ada di dalam DDL. DDL itu adalah data definition language maupun data manipulation language atau DML, dimana nantinya akan kita coba praktekkan langsung gitu ya dengan menggunakan software MySQL, baik dengan menggunakan command line maupun dengan menggunakan MySQL front. Nah, adapun capaian pembelajarannya ya, yang tadi saya sampaikan deskripsi singkat gitu ya, capaian pembelajaran ini sebenarnya sudah ada di RPS, yang mana RPS ini bisa Anda download gitu ya di website Atmaluhur ya, www.atmaluhur.ac.id ya. Nanti masuk ke akun Anda, nanti di sana akan ada link untuk mendownload RPS-nya ini. Baik, untuk capaian pembelajaran ya, jadi nantinya dengan adanya mata kuliah pengantar basis data ini, nantinya mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan gitu ya, apa sih itu data gitu ya. Kemudian karena kalau kita berbicara data ini kan keseharian kita gitu ya, memang tidak terlepas dari yang namanya data gitu ya. Begitu juga dengan informasi ya. Kita sangat sering kali mendengar gitu ya kata-kata informasi ini, tapi mungkin kadang kita susah untuk mendeskripsikan gitu ya, apa sih sebenarnya itu data, apa sih sebenarnya itu informasi, kemudian apa sih itu sistem informasi, apa sih bedanya sistem informasi dengan software aplikasi gitu ya. Jadi nanti dengan adanya mata kuliah pengantar basis data ini, Anda mampu ya membedakan, memahami, bisa menjelaskan gitu ya, apa itu data, apa itu informasi, apa itu sistem informasi, apa itu software aplikasi. Selain itu, nantinya dengan mempelajari mata kuliah pengantar basis data ini, karena judul dari mata kuliahnya juga pengantar basis data, jadi kita harus paham betul gitu ya, apa sih basis data itu sendiri gitu ya. Kemudian apa sih itu DBMS gitu ya. Nanti kita pada saat nantinya mempelajari pengantar basis data ini, telinga kita akrab gitu ya dengan kata-kata data, dengan informasi, kemudian sistem informasi, software aplikasi gitu ya. Basis data itu apa sih gitu ya. Kalau dari katanya kan ada basis, ada data. Basis itu apa gitu. Kalau kita lihat basis tempat berkumpul gitu ya, atau markas atau gudang. Kemudian data itu apa sih sebenarnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Apa sih itu DBMS? Nanti diharapkan nantinya ya setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda mampu untuk menjelaskan secara detail gitu ya, apa itu basis data, apa itu pengantar basis data, kemudian apa itu DBMS atau Database Management System. Kemudian nantinya ya dengan tahu apa itu basis data, tentunya juga Anda mesti tahu ya tujuan dari basis data itu apa. Kalau kita sudah tahu tujuannya kan enak gitu ya. Jadi tidak kalau orang punya tujuan, maka ada
ada keinginan gitu ya biasanya untuk mencapai tujuan itu. Kalau misalkan tujuan dari basis data salah satunya apa sih gitu. Jadi nanti pada saat di akhir perkuliahan ya Anda sudah mampu ya menjelaskan dan memahami tujuan dari basis data itu apa. Selanjutnya Anda juga nanti akan dapat memahami ya perbedaan antara sistem file yang masih tradisional dengan sistem file yang sudah menggunakan database. Apa sih perbedaannya? Itu juga nanti sudah di akhir pertemuan seharusnya capaian pembelajaran Anda sudah memahami ya perbedaan antara sistem file tradisional dengan sistem file database. Kemudian Anda juga nantinya akan bisa memahami, bisa menjelaskan gitu ya, apa sih keuntungannya jika menggunakan base data gitu ya, dan mengetahui di dunia nyata gitu ya, di sekeliling kita, di lingkungan kita, kira-kira mana perusahaan mana sih yang sudah memanfaatkan basis data ini ya, nanti kita akan coba bahas. Kemudian diharapkan nantinya dengan mempelajari mata kuliah pengantar basis data, Anda akan mampu memahami, mengetahui, dan menjelaskan tentang komponen utama dari basis data itu sendiri ya. Pengguna atau user basis data itu siapa? Siapa sih yang nantinya akan menggunakan basis data itu sendiri? Kebutuhan pada saat pendekatan kita menggunakan pendekatan database itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengetahui, memahami ya arsitektur dari basis data ya, kemudian abstraksi data. Selain itu juga bisa memahami dan menjelaskan mengenai hierarki dari data. Kemudian akan mengetahui bagaimana atau macam-macam model data ya, di antara model data berdasarkan objek maupun model data berdasarkan record. Kemudian nanti juga akan dibahas ya secara mendetail atau secara mendasar gitu ya, dari paling dasar gitu ya. Model data entity relationship itu karena dia merupakan sebuah model, pasti nanti akan ada simbol-simbol yang digunakan dalam model entity relationship itu, sehingga nantinya bisa mengerti tentang model data entity relationship, kemudian simbol-simbol yang digunakannya itu seperti apa. Nantinya juga kita akan mengetahui, memahami ya istilah-istilah yang ada di dalam basis data itu sendiri ya, dimana nanti akan ada istilah entitas, ada istilah atribut, ada istilah jenis-jenis key, kemudian ada relationship ya, kemudian semuanya itu biasanya merupakan istilah-istilah yang sering kita gunakan ya pada saat kita menggunakan atau menggambarkan model data ini dengan menggunakan model data entity relationship. Kemudian setelah kita mengetahui ya simbol-simbol yang ada di entity relationship ini, maka nantinya kita akan mencoba gitu ya untuk menggambarkan gitu ya bagaimana hubungan antara suatu data dengan data yang lain yang digambarkan dengan model entity relationship ini dengan menggunakan entity relationship diagram. Pada diagram yang nantinya akan kita gunakan ya. Kemudian nantinya ada proses menggambarkan ya IRD ini, kemudian akan dilakukan transformasi IRD ke LRS sehingga nantinya juga akan terbentuk logical record structure-nya, struktur record record secara logik gitu ya, LRS logical record structure, struktur record secara logik. Kemudian juga nanti kita akan coba gitu ya dari LRS ini kita akan mencoba membuat tabel yang dihasilkan dari proses IRD ini ya, menggambarkan entity relationship diagram ini, di mana nantinya kita akan mencoba mengimplementasikan tabel yang terbentuk ya dari entity relationship diagram tadi dengan mengimplementasikannya dengan menggunakan DBMS, Database Management System, dan salah satu contoh DBMS-nya nanti kita akan coba praktekkan dengan menggunakan bisa itu Access, bisa itu MySQL gitu ya, bisa Oracle dan lain sebagainya. Kemudian
mahasiswa dapat menggambarkan IRD dan bisa mentransformasikan ke RS dan bisa menampilkan tabel yang dihasilkan dari IRD yang terbentuk. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa ya dan bisa memahami cara membuat spesifikasi base data untuk masing-masing tabel yang akan diimplementasikan nantinya sesuai dengan DBMS yang dipilih ya, termasuk di dalamnya mampu menentukan struktur filenya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mampu untuk menentukan jenis key mana yang merupakan primary key, kemudian panjang recordnya berapa, jumlah recordnya, kemudian organisasi filenya yang digunakan gitu ya. Kemudian selain itu juga nanti kita akan menggunakan mengetahui perintah-perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data. Perintah-perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dan bisa mengetahui hasil dari masing-masing perintah dengan menggunakan MySQL, baik menggunakan command line maupun menggunakan MySQL front ya, ataupun nanti kita akan coba menggunakan Microsoft Access juga. Kemudian selain mengetahui model data entity relationship, kita akan coba nanti membahas juga mengenai model data selain model data entity relationship-nya ini, yaitu model data semantik, model data jaringan, dan hierarki, dan model data objek. Baik ya, ini ada sedikit ya pengantar ya mengenai definisi dari suatu data ya, yang mana tadi sudah disampaikan ya. Diharapkan capaian pembelajarannya seperti apa sih di akhir semester gitu. Anda mampu untuk bisa memahami apa saja, mampu menjelaskan apa saja. Mungkin itu ya untuk capaian pembelajarannya, dan ini akan dibahas sedikit ya, karena ini pertemuan pertama hanya membahas mengenai perkenalan materi setidaknya, tapi hari ini saya akan coba ya biar mengobati mungkin rasa penasaran gitu ya, penasaran mengetahui apa sih sebenarnya base data itu. Kita akan kupas sedikit mengenai definisi dari data. Apa sih data itu? Ya, kalau dari pengertiannya di sini ada banyak ya pengertiannya. Yang pertama, data itu adalah fakta, ya, fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Kemudian data juga bisa merupakan ukuran objek, atribut atau karakteristik dari entitas ya. Jadi setiap entitas biasanya pasti memiliki atribut. Jadi nanti kita akan terbiasa ya mendengar kata-kata entitas, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kalau kita lihat di sini contoh dari entitas itu, salah satunya nanti akan ada pembahasan tersendiri ya. Kemudian data juga merupakan representasi fakta yang mewakili suatu objek ya, seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Jadi nantinya gitu ya, data itu akan bisa kita simpan ya dalam berbagai bentuk. Data itu bisa kita simpan nantinya dalam bentuk angka, kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk huruf, bentuk simbol ya, juga bisa dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk bunyi, dan juga kombinasinya berarti gambar dan bunyi ya. Kalau kita lihat lagi ya, di sini ada pelanggan ya. Pelanggan ini sebenarnya merupakan suatu entitas gitu ya. Kemudian karyawan juga, mahasiswa, itu adalah contoh dari entitas. Apa sih entitas ya? Apa sih entitas? Ya, penasaran kan? Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian sebelum mungkin kita masuk ke pengertian dari base data itu, mesti paham dulu nih apa itu data gitu ya. Kalau misalkan kita lihat lagi di sini tadi, di keseharian kita memang tidak terlepas dari yang namanya data gitu ya. Seorang ibu-ibu rumah tangga saja gitu ya, dia pasti harus berkutat dengan data gitu ya. Contohnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan
seorang ibu rumah tangga kadang mesti harus mencari tahu dulu nih data harga kebutuhan pokok di pasaran seperti apa sih gitu ya. Misalkan harga beras berapa, data harga beras berapa, kemudian data apa data harga sayur berapa gitu ya, kemudian data banyak hal gitu ya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok biasanya. Kenapa data ini penting? Karena dengan adanya data ini nantinya si ibu rumah tangga ini gitu ya, si emak-emak gitu ya, ibu rumah tangga ini nantinya akan bisa mengetahui gitu ya, kira-kira kalau misalkan budgetnya segini gitu ya, misalkan uangnya 1 juta, dengan adanya data itu dia bisa memperkirakan gitu ya, mengambil suatu keputusan gitu ya. Saya mesti menganggarkan uang ini ya, budget ini seperti apa gitu ya. Mungkin itu ya sedikit penjelasan mengenai apa itu data. Selanjutnya ada definisi informasi. Informasi ini adalah data yang telah diproses. Kalau data yang belum diproses berarti bukan merupakan suatu informasi ya. Kalau misalnya kita berbicara informasi berarti datanya sudah diproses, sehingga setelah diproses bisa menghasilkan suatu informasi ya. Jadi nantinya data yang telah diproses ke dalam bentuk suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Jadi data yang ada diproses ya, kemudian mempunyai bentuk ya yang mempunyai arti bagi si penerimanya dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang gitu ya. Kalau misalkan saya ambil sebuah contoh, misalkan ada sebuah data, misalkan ya Anda sebagai mahasiswa nantinya akan memperoleh data, ada nilai ujian gitu ya, ada nilai ujian tengah semester, ada ujian akhir semester gitu ya, kemudian ada nilai tugas, ada nilai absensi dan lain sebagainya. Pada saat data-data itu diproses, dihitung, dilakukan perhitungan di sana gitu ya, pas diprosesnya dihitung bahwasanya persentase untuk nilai tugas misalkan ada 20%, absensi 10%, kemudian UTS-nya 30%, kemudian UAS-nya 40%. Nantinya akan bisa menghasilkan informasinya berupa nilai akhir ya. Nilai akhir yang dihasilkannya berapa sehingga dia lulus apa enggak sih gitu ya. Jadi dengan adanya informasi yang dihasilkan tadi tentunya akan bisa memberikan manfaat ya bagi penerimanya, sehingga nantinya kalau hasilnya jelek otomatis harus melakukan perbaikan gitu ya, perbaikan kira-kira dievaluasi kemarin semester kemarin kenapa sih nilainya jelek, atau kenapa sih nilainya bagus gitu ya, atau kenapa sih nilainya sedang-sedang saja gitu ya. Jadi data yang ada tadi yang sudah diproses sehingga menghasilkan informasi yang mana nantinya informasi ini akan bermanfaat bagi pengambil keputusan, sehingga keputusannya itu bisa didapatkan secara lebih cepat gitu ya. Sehingga keputusannya kalau misalkan tepat pada waktunya kita mengambil keputusan gitu ya, tidak terlambat, maka diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik, mungkin ya untuk pertemuan pertama ini mungkin cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah pengantar basis data, silahkan nanti Anda join ya ke WhatsApp group ya, nanti sudah ada linknya, silahkan bergabung gitu ya ke grup WhatsApp, ataupun nanti akan
dibagikan link ya, masuk ke link Google Classroom ya. Jadi nanti kita bisa diskusi di sana berkaitan dengan mata kuliah pengantar basis data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.